hidup tetap perlu biaya gitu ya. Tapi ketika terjadi resiko ya. Hai, selamat pagi teman-teman, ketemu lagi di video aku, Lianova. Di video ini kita akan membahas mengenai tujuan yang dapat dicapai oleh asuransi jiwa. Kali ini tujuan dari asuransi jiwa itu aku akan bahas menjadi dua bagian penting. Yang pertama dunia, yang kedua akhirat. Yang dunianya kita bagi menjadi 6 poin penting, dan 6-6-nya ini sangat berhubungan ya teman-teman ya. Yang pertama bisa sebagai pengganti penghasilan, yang kedua bisa melunasi hutang, yang ketiga bisa menjadi biaya pendidikan anak, yang keempat bisa menjadi dana pensiun untuk orang yang kita cintai, yang kelima bisa untuk bebas pajak ya, yang keenam yang terakhir adalah untuk warisan. Nah, ini berhubungan ke 6-6-nya aku akan bahas sekaligus supaya lebih kelihatan hubungannya. Ketika terjadi resiko dalam suatu keluarga, contoh ya, di keluarga ini pencari nafkah utamanya adalah bapak ya, atau suami. Nah, kemudian ada istri dan 4 orang anak yang masih kecil-kecil. Yang namanya resiko hidup kita tidak tahu sih teman-teman ya, tidak pasti nih ya. Bisa terjadi pada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Ketika resiko ini terjadi, contoh pada saat kondisi yang ditinggalkan itu adalah istri yang masih muda dan anak-anak yang masih kecil. Apa yang terjadi teman-teman ketika tidak memiliki yang namanya asuransi jiwa? Yang kehidupan bisa sangat berubah seperti itu. Tapi dengan adanya asuransi jiwa, ini bisa menjadi yang namanya pengganti penghasilan. Meskipun pencari nafkah utama sudah tiada, maka asuransi jiwa ini bisa menjadi pengganti penghasilan. Kemudian berhubungan dengan hutang piutang ya. Nah, jangan sampai ketika orang yang kita cintai meninggalkan dunia ini, dia meninggalkan hutang ke kita nih teman-teman. Ada hadisnya ya teman-teman ya. Sebaiknya kita meninggalkan keluarga yang kita cintai dalam keadaan berkecukupan daripada dalam keadaan kekurangan. Seperti itu teman-teman. Yang ketiga untuk biaya pendidikan anak ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau anaknya masih kecil-kecil tentunya perlu yang namanya biaya sekolah. Nah, apabila terjadi resiko pada saat kondisi seperti itu, maka asuransi jiwa ini bisa diperuntukkan untuk yang namanya dana pendidikan anak teman-teman. Nah, kemudian dana pensiun untuk orang yang kita cintai. Umur kita nggak ada yang tahu ya teman-teman ya. Apabila itu terjadi pada saat kondisi kita sudah tua, sama-sama sudah tua, kan tidak mungkin lagi yang namanya bekerja lagi ya teman-teman ya. Nah, karena yang namanya biaya hidup kan tetap diperlukan teman-teman. Hidup tetap perlu biaya. Tapi ketika terjadi resiko, ya kita tidak perlu bergantung lagi kepada anak-anak teman-teman. Karena apa? Karena orang yang kita cintai itu meninggalkan sesuatu untuk bisa kita nikmati untuk masa pensiun kita. Kemudian untuk biaya pajak nih teman-teman ya. Nah, itu tadi asuransi jiwa kan bebas pajak. Nah, ini bisa menjadi alternatif ketika terjadi sesuatu hal resiko dan ini berhubungan dengan biaya-biaya tertentu. Sedangkan pencarian nafkah utama sudah tiada, maka ini bisa menjadi alternatif dalam pembiayaan tersebut. Berhubungan juga dengan warisan ya teman-teman ya. Apabila kita ditinggalin harta seperti rumah, tanah, properti, nah, dan kita mempunyai beberapa keluarga, kemudian terjadi amit-amit ya teman-teman ya, terjadi sengketa waris. Nah, ini kan bisa ruyem nih masalahnya, bisa lama ya, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya, seperti kasus-kasus yang telah ada. Nah, ketika terjadi hal seperti ini, kan hidup terus berjalan teman-teman, kita tetap perlu sama yang namanya biaya hidup. Asuransi itu merupakan salah satu warisan yang sangat cerdas teman-teman, karena bisa langsung dicairkan ke rekening ahli waris tanpa dipotong pajak sepeser pun. Meskipun nantinya akan terjadi nih misalnya sengketa waris nih ya di harta lain yang ditinggalkan, asuransi jiwa ini bisa kita gunakan sebagai biaya hidup apabila terjadi sengketa yang memakan waktu lama, sedangkan kita tetap memerlukan yang namanya biaya hidup. Asuransi jiwa ini bisa kita gunakan ya teman-teman ya. Itu tadi 6 poin penting ya teman-teman ya. Tujuan dari asuransi untuk dunianya ya, duniawi. Kalau untuk akhirat gimana teman-teman? Bisa kita gunakan untuk wakaf. Teman-teman boleh cek video aku sebelumnya ya tentang wakaf. Wakaf adalah pemberian yang nilai pahalanya itu abadi ya. Kenapa? Karena akan digunakan terus-menerus, jadi pahala terus mengalir. Apabila seseorang meninggal, itu akan terputus semua hal teman-teman kecuali yang 3 ya. Doa anak soleh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah. Jadi banyak orang yang sudah meninggal itu
ingin dibangkitkan kembali hanya untuk bersedekah atau berwakaf. Jadi teman-teman kan nggak bisa lagi ya, kalau udah meninggal ya udah gitu kan, nggak bisa lagi bangkit gitu. Jadi bagaimana supaya kita tetap mendapat pahala meskipun kita sudah tiada lagi? Teman-teman boleh buat yang namanya wakaf. Nah, mungkin wakaf kita berpikir angka yang besar ya, tapi dengan adanya asuransi kita bisa membuat wakaf dengan nominal yang lebih terjangkau, bahkan bisa dicicil ya. Itu tadi 2 poin mengenai tujuan dari asuransi secara dunia dan akhirat. Nah teman-teman, apabila ada yang masih belum paham, boleh kasih komentar di bawah ya, kita akan bahas bersama-sama.